Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji LSD dengan menggunakan R. Nah, kemudian hasil dari uji LSD dengan R tersebut saya akan bandingkan hasilnya dengan menggunakan software SPSS. Nah, kemudian saya ada membuat aplikasi AirShiny untuk melakukan uji LSD. Nah, itu akan saya perlihatkan aplikasi AirShiny-nya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk melakukan uji LSD dalam R, teman-teman itu harus menginstal paket R namanya PMCMR Plus. Nah, harus diinstal dulu paket R-nya. Itu sudah saya install di sini. Teman-teman bisa mengecek paket R-nya apakah sudah diinstal atau belum. Teman-teman di sini ketik PMC. Udah muncul nih dia. Calculate pairwise multiple comparison bla bla bla. Kalau muncul di sini artinya saya sudah menginstal paket R-nya. Ya. Nah, saya ada membuat aplikasi AirShiny-nya. Jadi aplikasi AirShiny untuk uji LSD itu ada dua file, namanya UI sama server. Itu ya. Ini UI-nya, ini saya buat kodenya UI-nya. Kemudian di sini servernya. Nah, kalau ini dijalankan, tekan Run App, maka akan muncul aplikasi AirShiny-nya seperti ini. Itu dia. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh kasus dulu dari uji LSD. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, saya punya data seperti ini. Ada variabel grup, ada variabel skor. Di sini grup ini namanya variabel kategori. Ada 3 kategori, grup A, grup B, grup C. Itu kategorinya ada 3 jenis ya. Kemudian variabel skor ini skalanya itu rasio atau numerik. Nah, dari data ini kita akan menggunakan uji LSD untuk menguji apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Nah, dengan uji LSD ini kita bisa mengujinya. Yang kedua, kita akan menggunakan uji LSD untuk menguji apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok C. Yang ketiga, dengan menggunakan uji LSD, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok B dan kelompok C. Nah, kita akan coba jawab dengan AirShiny yang sudah kita buat tadi. Seperti ini tampilannya aplikasi AirShiny-nya. Ada 2 bagian. Yang pertama kita coba upload datanya. Nah, datanya itu sudah saya buat dalam Excel ini. Nama datanya itu ini data uji LSD. Kita coba open. Nah, ini kan nggak muncul. Mungkin formatnya kita pilih semikolon juga nggak muncul. Tab juga nggak muncul. Coba XLSX. Nah, sudah berhasil muncul ya, seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian hasil uji LSD. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini variabel grupnya adalah grup. Ini variabel kategorinya adalah grup. Ya. Kemudian variabel skornya ini merupakan variabel numerik ya, karena dia angka, maka kita pilih di sini skor. Nah, muncul deh hasil uji LSD-nya. Ini datanya, dan ini hasil uji LSD-nya. Gimana cara bacanya? Oke, cara bacanya, ini kita coba copy dulu hasil yang ini. Nah, kita coba menjawab yang pertama. Apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan? Nah, ini hasilnya. Nah, dari hasil R diperoleh nilai p-value-nya berapa? Nih, nilai p-value tuh yang ini. Yang ini. Nah, ini dia. Kalau ada bintang sih artinya sudah signifikan. Nah, itu dia. Kita copy nilai p-value-nya. Pindahkan, ini dia.
Artinya apa? Itu P-nya maksudnya P versi R ya. Itu nilainya 0,2345678 sambung. 23078. Kan lebih kecil dari 0,05 atau tingkat signifikansinya. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Keren ya. Terjawab ya. Sekarang gimana hasil kelompok A dibandingkan dengan kelompok C? Kita lihat lagi hasil R shiny-nya yang ini. Wah, ini dia. Ya, hasilnya nilai P-nya versi R. P itu maksudnya probabilitasnya. Itu nilainya 0,54525. Wah, ternyata lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan C karena nilai p-value-nya di atas 0,05. Seperti itu dia. Bagaimana kelompok B dengan kelompok C? Ternyata kita lihat di sini signifikan hasilnya seperti itu. Ya, ini nilai P-nya bisa diringkas seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang itu kan tadi hasil R. Sekarang kita coba bandingkan dengan hasil SPSS-nya. Nah, ini data SPSS-nya sudah saya buat ya. Ini output-nya kita buat. Caranya analyze, compare means, pilih one way ANOVA. Kemudian, nah, grupnya itu di sini, skornya itu di sini. Dari sini, kita pilih post hoc dan pilih LSD. Nah, ini dia LSD. Continue. Oke. Nah, dapat deh hasilnya. Ini hasil uji LSD-nya. Nah, kalau A dibandingkan dengan B, nilai p-value-nya 0,000. Ternyata hasilnya sama dengan yang versi R tadi. Nih, 0,000. Coba kita lihat kalau SPSS nilai sebenarnya berapa sih kalau A versus B. Nah, ini dia. Ya, kita copy ini versi SPSS. Kalau kita lihat p-value-nya versi SPSS, nilai P-nya itu ini. Artinya 0,2345678,230. Wah, sama ya. Nggak ada beda nih. Sampai sini itu sama dengan yang ini. Nah, jadi nggak ada beda. Oke, kesimpulannya sama. Kemudian kalau yang A dibandingkan dengan C, p-value-nya 0,545. Sama nggak dengan SPSS ya? A dibandingkan dengan C. Sama ini. A versus C, nilai sig-nya. Nilai sig itu nilai p-value-nya 0,545. Jadi kesimpulannya, hasil antara software R dengan SPSS sama. Seperti itu. Ya, sekarang baru kita ngoding dengan R. Nah, ini dia. Saya udah menyiapkan ini kode programnya di sini. Nah, ini sudah saya kerjakan, tapi kita hapus dulu outputnya. Clear, restart, and clear output. Biar hilang semua outputnya. Oh, sudah bersih. Pertama, saya menggunakan fungsi list.file. Kegunaannya apa? Kegunaan dari fungsi list.files untuk menampilkan nama-nama file tempat kita bekerja. Nah, ini kan ada data SPSS, data uji LSD, kode RUJ LSD. Nama-namanya itu akan dimunculkan di sini menggunakan fungsi list.file. Kemudian saya menggunakan paket R namanya readxl. Kegunaannya karena saya menggunakan fungsi read_excel untuk ngebaca data Excel ini. Data Excel ini dibaca dengan R menggunakan fungsi read_excel. Nama datanya kan ini, data uji LSD. Mau ditampilkan ke dalam R. Kita gunakan fungsi read_excel
underscore Excel. Kemudian datanya itu saya ubah ke dalam data frame strukturnya dan dieksekusi, hasilnya seperti ini. Ya, ada dua variabel, grup sama skor. Kemudian grup ini tipe datanya itu char, karakter. Skor tipe datanya double. Nah, saya ingin merubah tipe data grup yang karakter, saya akan berubah menjadi dalam bentuk faktor. Ya, maka sekarang grup sekarang tipe datanya itu faktor. Ya, sudah. Kemudian di sini saya menggunakan paket R PMCMR+. Di dalamnya itu tersedia fungsi LSD test. Barulah di sini kita menggunakan fungsi ANOVA seperti ini. Hasilnya disimpan dalam feed. Kemudian kita gunakan fungsi LSD test dengan masukannya feed. Maka hasilnya diringkas seperti ini, summary hasil underscore LSD, summary group hasil underscore LSD. Nah, dapat deh nilainya. Ini nilai p-value-nya. B dibandingkan dengan A, C dibandingkan dengan A, p-value-nya sama seperti tadi. Ini kalau mau lihat yang dalam bentuk grup. Seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.